Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu cacing kremi? Atau ada yang pernah lihat mungkin? Atau ada yang pernah mendengar dan juga melihat? Atau ada yang pernah berpengalaman ya tentang cacing kremi ini? Kalau belum tahu tentang cacing kremi ya, ini teman-teman seperti ini gambaran cacing kremi. Nah, ini bisa ada di tubuh kita. Cacing kremi ini bisa masuk ke tubuh kita, itu bukan bohongan ya. Dia bisa menginfeksi tubuh kita, yang mungkin teman-teman ada di sekitarnya cacing kremi tapi mungkin tidak disadari ataupun belum disadari. Kira-kira apa nih yang akan terjadi ya kalau seandainya cacing kremi ini menginfeksi teman-teman? Ya apa saja sih kira-kira yang bakal muncul ya di diri teman-teman. Jadi kita akan membahas gejala yang muncul saat ada cacing kremi. Bagaimana cacing kremi menginfeksi tubuh? Cacing kremi ataupun nama kerennya Enterobius vermicularis. Nah, ini ada cacing betina dan juga cacing jantan ataupun laki-laki. Kalau cacing betina itu 8 sampai 13 mm. Nah, ukurannya. Kalau cacing jantan itu lebih pendek dibandingkan dengan cacing betina, ukurannya 2 sampai 5 mm. Cacing ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi bukan beranak ya, dia bertelur ya, banyak telur nanti baru dia jadi cacing. Cacing kremi ini termasuk parasit. Nah, kalau parasit itu dia memerlukan inang ya untuk berkembang biak. Nah, tubuh kita itu menjadi salah satu tuan rumah ya bagi cacing untuk berkembang biak. Nah, jadi teman-teman ya, cacing ini bisa berkembang biak kalau dibantu teman-teman. Cacing ini menginfeksinya gimana nih? Nah, teman-teman misalkan keluar rumah ya, main becek-becekan ataupun main keluar rumah nyeker ya, nyeker nggak pakai sendal ya, kemudian menapak sana napak sini, jalan sana jalan sini, main-main tanah ya mungkin. Nah, ini nanti dia tanah tersebut ya terkontaminasi sama kotoran hewan ya ataupun kotoran-kotoran manusia dan ternyata ada cacing kreminya. Nah, itu nanti teman-teman bisa masuk ya ke tubuh teman-teman. Apalagi kalau teman-teman nggak cuci tangan, nggak cuci kaki ya saat habis keluar rumah, habis nyeker tadi. Nah, ini lebih memudahkan cacing tersebut untuk masuk ke tubuh. Yang masuk ini bukan cacing utuh ya, biasanya larva-larva cacingnya yang masuk ke tubuh. Di dalam tubuh larva akan menetas ya, kemudian nanti jadi cacing dewasa. Setelah jadi cacing dewasa, kemudian dia nanti bertelur lagi ya, bertelur. Nah, telur tadi dia nggak hilang 100% ketika teman-teman BAB, nanti dia tinggal ya di area anus, kemudian cacing dewasanya dia bisa keluar lewat feses teman-teman. Nah, jadi seram juga ya. Ini cara dia hidup, cara dia berkembang biak. Saat cacing kremi tadi ada di tubuh kita ataupun menginfeksi, yaitu ada gejalanya yang bisa teman-teman rasakan. Yang pertama, gatal di area anus ataupun vagina. Nah, biasanya ini terjadi di malam hari. Nah, kalau teman-teman ya lubang pantatnya itu sering gatal-gatal, ya harus hati-hati ya. Siapa tahu itu cacing kremi ya, teman-teman garuk-garuk yang malam hari. Nah, ternyata di situ ada cacing sama telur cacingnya. Yang kedua, badan teman-teman bisa lemas-lemas. Nah, teman-teman kalau seandainya merasa lemas-lemas, ya tanpa sebab harus hati-hati. Yang ketiga, perutnya sakit. Nah, teman-teman akan merasakan sakit perut. Ya, sakit perut, perutnya nggak nyaman ya, nggak seperti biasanya. Yang keempat, mual. Nah, teman-teman akan merasa mual, karena mual tersebut sebenarnya adalah respon alami tubuh ya untuk mengeluarkan benda asing. Nah, jadi teman-teman akan merasa mual, itu juga akibat dari ya zat-zat yang dihasilkan oleh cacing di tubuh. Nah, teman-teman memang harus hati-hati nih kalau seandainya ada mual-mual, bisa diperiksakan ke dokter. Apalagi yang terakhir, yang kelima, terdapat cacing di kotoran teman-teman ataupun di feses teman-teman ataupun terdapat telur ya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi teman-teman ya, kalau memang terinfeksi biasanya memang gejala yang paling menonjol itu gatal di area anus ya, di pantat teman-teman akan gatal-gatal ya di anusnya. Nah, teman-teman pasti akan garuk-garuk kan, garuk-garuk ya, nanti bisa berpindah ke tangan. Nah, kalau seandainya teman-teman kebersihannya kurang cuci tangan ya, megang sana megang sini, habis garuk-garuk pantat, megang orang rumah lagi ya. Nah, ini bisa tertular mereka. Akhirnya satu rumah kena cacing kremi.
Cacing kremi itu telurnya bisa bertahan beberapa hari di tangan teman-teman. Nah, makanya itu ya penting untuk cuci tangan. Kalau tidak cuci tangan, dia berada lama di tangan teman-teman, berpindah-pindah tempat ya, banyak ya area yang bisa menjadi sumber infeksi. Kemudian pada pakaian ataupun pada barang lainnya, telur cacing kremi ini bisa tahan 2 sampai 3 minggu. Nah, jadi memang penularannya bisa cepat. Nah, jadi memang tahan telurnya ini ya. Jadi kalau teman-teman misalkan tadi habis garuk-garuk pantat nggak cuci tangan, yang gosok baju misalkan, yang ambil baju milih-milih baju, nah ini bisa bertahan ya di situ dalam waktu yang lama. Ya teman-teman misalkan di tempat tidur ya, nah ini juga bisa menularkan ke orang lain. Jadi memang harus hati-hati. Siapa yang bisa terinfeksi? Teman-teman memang identiknya orang tahunya kalau cacing kremi ini pada anak-anak, ya pada orang kecil ya, anak kecil. Ya, tapi memang tidak demikian ya. Jadi menurut CDC ya, cacing kremi ini bisa mengenai siapa saja, baik anak-anak, baik orang dewasa, ya remaja, orang usia lanjut. Jadi bisa mengenai siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun memang ada beberapa kelompok orang ya yang lebih gampang untuk terinfeksi cacing kremi. Yang pertama anak balita ataupun anak usia sekolah. Nah, jadi anak-anak balita dan anak-anak usia sekolah ini kan dia belum tahu ya, belum sadar diri ya, belum memperhatikan kebersihan dirinya sendiri. Nah, jadi ini merupakan kelompok yang gampang untuk terinfeksi cacing kremi. Yang kedua, orang yang merawat anak-anak. Nah, jadi memang kalau orang yang merawat anak-anak termasuk orang tua, ya ini dia mengurusi anaknya, anak tersebut terkena cacing kremi, ya ada cacing kreminya, ini bisa menular ke dia kalau dia juga tidak menjaga kebersihan dirinya. Yang ketiga, orang-orang yang kebersihan dirinya jelek. Nah, artinya dia nggak terlalu peduli dengan kebersihan dirinya. Ya misalkan habis keluar rumah nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, mau makan ya pakai tangan tapi nggak cuci tangan. Yang intinya dia nggak memperdulikan kebersihan dirinya. Ini beresiko juga ya, mudah tertular, mudah terinfeksi. Yang keempat, anak-anak yang punya kebiasaan menggigit kuku. Nah, jadi yang sering gigit-gigit tangan, gigit-gigit kuku, ya siapa tahu di tangan, di kukunya ini ya habis ini ya megang telur cacing lah. Jadi ada larva cacingnya di situ ya, digigit-gigit. Ya akhirnya terinfeksi. Ataupun anak-anak yang suka ngisep-ngisep jempol, ngisep-ngisep tangan, itu juga mudah terinfeksi. Nah, memang karena anak-anak ini kebiasaan dirinya untuk merawat dirinya belum begitu bagus ya, karena dia belum paham. Nah, makanya anak-anak yang identik dengan cacing kremi. Tapi bukan berarti orang dewasa, remaja, orang tua nggak bisa kena. Bisa. Memang lebih banyak anak-anak yang terkena karena kebiasaan-kebiasaan tadi. Apalagi ya anak-anak kalau keluar rumah kan jarang mau pakai sendal ya, jarang mau pakai sepatu, pasti nyeker. Apalagi dia main becek-becekan, main sepak bola di luar rumah ya, habis tangannya nyiprat gini, kadang ngorek-ngorek hidung dia, ngorek-ngorek hidung ya, main-main tangannya ke gigi ataupun ke mulut. Bagaimana cara mencegah infeksi cacing kremi? Penyakit cacing kremi ini bisa disembuhkan, ya, jadi bisa disembuhkan, tetapi bisa juga menular. Ya, orang yang sembuh bisa balik lagi, bisa ya. Jadi bisa sembuh, bisa juga mengidap cacing kremi lagi ya, jadi mudah terinfeksi. Nah, untuk itu teman-teman perlu melakukan pencegahan ya, supaya nggak berulang-ulang ya, nggak berulang-ulang, ini merugikan tubuh. Yang pertama, selalu biasakan untuk mencuci tangan ya, mencuci tangan, mencuci kaki. Kalau cuci tangan, cucilah sebelum dan sesudah makan ya, dari kamar mandi ataupun dari luar rumah ya, jadi rajin-rajin cuci tangan. Yang kedua, kalau kukunya panjang itu potong ya, jadi potong kuku ini penting ya, supaya nggak ada telur cacing. Kadang bukan hanya untuk menakuti anak-anak, kadang orang bilang kuku ini sarang cacing itu biar anak-anak takut. Bukan, memang ya, jadi kuku ini memang bisa jadi sarang tempat telur cacing, tempat kuman, tempat bakteri, jadi memang harus dipotong ya. Kuku panjang terlihat bersih juga itu sebenarnya belum tentu bersih, karena tidak kasat mata kalau seandainya mikroorganisme. Nah, jadi memang baik panjang baik pendek dipotong kalau memang tidak perlu. 3, jangan menggigit kuku. Nah, teman-teman ya, menggigit-gigit kuku ini biasanya kebiasaan anak-anak. Jadi kalau memang ada anak-anak yang punya kebiasaan menggigit kuku ya, segera hentikan, hilangkan kebiasaan tersebut, karena itu memudahkan untuk terinfeksi dari cacing kremi. Yang keempat, jaga kebersihan diri. Nah, jadi rajin-rajin mandi, jangan
nggak mandi, pagi nggak mandi ya, sore nggak mandi, karena cacing kremi ini aktif di malam hari. Nah, dia berkembang biak di malam hari. Kalau teman-teman mandi, ya ini kan bisa membersihkan telur-telurnya kalau seandainya teman-teman mandi pagi. Jadi harus rajin mandi ya, jaga kebersihan diri. Yang kelima, ganti pakaian dan pakaian dalamnya. Nah, harus rutin ganti pakaian, apalagi pakaian dalam, karena dengan menjaga kebersihan ini bisa mencegah infeksi cacing kremi. Yang terakhir, teman-teman bisa mencuci pakaian ataupun pakaian dalamnya dengan menggunakan air panas ya, biar mati telur cacingnya ya, cacingnya. Nah, ini biar lebih yakin, itu boleh. Nah, teman-teman, silakan share pengalaman teman-teman tentang cacing kremi, mungkin pernah mengalaminya ataupun ada saudaranya, anggota keluarganya ya. Jadi silakan di-sharing, tulis di kolom komentar supaya kita makin banyak tahu tentang informasi dari teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.